IPA. Hari ini bersama-sama kita akan membahas tentang atom, ion, dan molekul. Sebelum kita lanjutkan materinya, Ibu ingatkan untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya. Oke, perhatikan slide yang Ibu tayangkan berikut ini. Atom, ion, dan molekul. Standar kompetensi kita adalah menjelaskan konsep partikel materi, sedangkan kompetensi dasarnya menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul. Kemudian, menghubungkan konsep atom, ion, dan molekul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membandingkan molekul unsur dengan molekul senyawa. Apakah atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi, namun masih memiliki sifat dari materi tersebut. Perhatikan gambarnya, itu batu bata yang ditumpuk-tumpuk dibagi-bagi terus. Berapa banyaknya atom pada manusia? Wah, banyak sekali angkanya. Berapa bacanya? Ribu, juta, miliar, triliun, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oktiliun. Berapa banyak atom pada manusia? Oktiliun. Wow. Ini adalah penggambaran model atom. Model atom terdiri dari inti atom atau nukleus dan kulit atom yang berisi elektron. Nukleus berisi muatan positif yang disebut proton dan partikel tidak bermuatan yang disebut neutron. Menurut Demokritus, setiap zat atau materi tersusun atas partikel-partikel kecil. Tanah, api, air, dan udara. Sedangkan menurut John Dalton, tahun 1800, Dalton menegaskan bahwa materi terdiri atas atom. Seluruh materi tersusun dari atom. Atom dari unsur adalah identik. Setiap unsur memiliki atom yang berbeda. Atom dapat diubah dengan reaksi. Ini adalah penggambaran dari teori atom Dalton. Contoh, atom-atom unsur X misalnya digambarkan dengan partikel-partikel yang berwarna merah. Atom-atom unsur Y digambarkan dengan partikel-partikel yang berwarna hijau kebiruan. Maka molekul dari unsur X dan Y digambarkan dengan penggabungan dari partikel-partikel yang berwarna hijau dan berwarna merah. Bagaimana atom menurut J.J. Thomson? Menurut Thomson, atom adalah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron. Bagaimana atom menurut Ernest Rutherford? Ernest Rutherford ingin menguji pernyataan dari Thomson. Maka, Ernest Rutherford mengadakan suatu percobaan dengan mengganti partikel elektron menggunakan partikel alfa dan lempeng aluminium diganti menggunakan lempeng emas. Pada percobaan Rutherford ini menggunakan partikel alfa yang dipancarkan oleh unsur radioaktif akan melewati lempengan emas dan kemudian akan dideteksi oleh layar yang dilapisi oleh besi sulfida. Jika Thomson benar, maka berkas sinar alfa yang dipancarkan oleh unsur radioaktif yang melewati lempengan emas semuanya akan melewati lempengan emas. Nah, hasil percobaan ternyata sebagian besar bekas memang melewati lempengan emas, tetapi ada beberapa berkas yang dibelokkan. Bahkan ada berkas yang dipantulkan kembali. Sehingga Rutherford berkata bahwa kalau begitu atom bukanlah bola pejal, tetapi atom merupakan partikel yang di dalamnya terdapat sebagian besar ruang kosong dan terdapat konsentrasi massa yang merupakan inti atom yang berisi muatan positif dan partikel tidak bermuatan. Model atom Rutherford. Ini adalah penggambaran model atom Rutherford. Di tengahnya ada nukleus, di luarnya ada elektron, dan elektron ini mengelilingi nukleus dengan orbit-orbit tertentu. Bagaimana atom menurut tokoh selanjutnya, yaitu Niels Bohr atau Bohr?
Menurut Bohr, atom memiliki lintasan-lintasan atau orbit elektron dalam mengelilingi inti atom, di mana energi elektron tetap tidak terserap dan tidak menyerap. Jadi, tidak akan terserap juga tidak akan menyerap. Model atom Nance-Bohr, di dalamnya inti atom, di luarnya kulit atom, tetapi ini tidak ada menyerap juga tidak ada terserap. Ini adalah contoh dari struktur atom. Apa arti struktur atom He24? Artinya He ini merupakan lambang atom dari unsur He atau helium. 2 di sini menunjukkan nomor atom. 4 menunjukkan nomor massa. Penulisannya tidak selalu seperti ini. Bisa juga dibalik 4 di atas, 2 di bawah. Yang pasti bahwa yang lebih besar itu adalah nomor massa. Nomor massa karena nomor massa menunjukkan jumlah proton dan neutron, sedangkan nomor atom menunjukkan jumlah proton. Lalu berapa jumlah elektron? Untuk atom-atom yang tidak bermuatan atau atom-atom yang netral, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Ion, apakah ion itu? Ion adalah atom yang bermuatan positif atau negatif. Ion yang bermuatan positif disebut kation dan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Contohnya Na+, Ca2+, Imin, O2-. Atom bermuatan positif atau kation itu maksudnya adalah atom yang melepaskan elektron. Contoh di sini adalah Mg. Mg itu melepaskan 2 elektron. Jika dia melepaskan 2 elektron atau melepaskan elektron, maka dia adalah kation. Sedangkan anion itu adalah atom yang menerima elektron. Atom bermuatan negatif itu adalah atom yang menerima elektron. Contohnya adalah F. F itu berasal dari golongan 7, menerima 1 elektron. Bagaimana cara mengetahui melepaskan atau menerima 1 elektron? Nah, ini adalah dasarnya. Kalian silahkan buka SPU-nya dan diperhatikan atom-atom yang berasal dari golongan 1A, Hli, Na, Krb, Cs, Fr. Jika dilanjutkan, itu adalah atom-atom yang melepaskan 1 elektron. Atom-atom yang berasal dari golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, ini adalah atom-atom yang melepaskan 2 elektron. Sedangkan atom-atom yang menerima elektron di antaranya adalah atom-atom yang berasal dari golongan 5A menerima 3 elektron. Atom-atom yang berasal dari golongan 5A menerima 3 elektron sehingga disebut min 3. Kemudian atom-atom yang berasal dari golongan 6A menerima 2 elektron. Atom-atom yang berasal dari golongan 7A menerima 1 elektron. Melepas atau menerima elektron bertujuan mencapai kestabilan. Sekarang kita lanjutkan ke konfigurasi elektron. Setiap atom memiliki kulit K, L, M, dan N secara berurutan. Jumlah elektron pada tiap kulit mengikuti rumus 2n pangkat 2. Sehingga untuk kulit pertama atau kulit K 1 pangkat 2 kali 2, maka kulit K diisi maksimal 2 elektron. Kulit L 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8, sehingga kulit L maksimal diisi oleh 8 elektron. Untuk konfigurasi elektron ini mengikuti aturan stabil dan tidak stabil ya. Contoh adalah N 714N, nomor massa 14, nomor atom 7. Nomor atom menunjukkan jumlah proton. Karena N tidak bermuatan atau netral, maka jumlah elektronnya juga 7. 7 ini terkonfigurasi pada kulit A sebesar 2 elektron, dan berarti sisanya 5 elektron terkonfigurasi pada kulit L. Tuliskan konfigurasi elektron dari 20, 40 Ca dan seterusnya.
2040 Ca, maka terkonfigurasi kulit K2, kulit L8 mengikuti aturan stabil tidak stabil, penuh tidak penuh, 8 di kulit M, kulit N-nya 2. 1123 Na terkonfigurasi 281. 816O 26. 1735 Cl 287. 1428 Si 284. 511 23. Apa yang dimaksud dengan elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang paling luar. Perhatikan, elektron valensi dari He itu 24, elektronnya hanya ada 2, maka elektron terluarnya 2. Elektron valensi dari Li, elektron terluarnya, berarti ini jumlah terluarnya 1. Selanjutnya, elektron terluar dari Be, kita perhatikan elektron paling luarnya, berarti ada 2. Elektron terluar dari B yang terdiri dari 5 elektron keseluruhan, totalnya terkonfigurasi K2, kemudian L-nya 3, berarti B elektron valensinya 3. Elektron dari Al, elektron valensi dari Al paling luarnya 1, 2, 3. Jumlah total elektronnya 13, 2 di kulit K, 8 di kulit L, 3 di kulit M. Elektron valensi dari kulit O, 2, 6. Kulit terluarnya berisi 6. Karena 6 elektron, maka dia untuk kestabilan dia membutuhkan 2 elektron lagi, sehingga O-nya nanti kalau stabil dia 2 min. Kemudian Na terkonfigurasi 281, terluarnya adalah 1 elektron. Nah, supaya stabil maka ini melepaskan, nanti Na-nya Na+. Apakah molekul itu? Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih atom yang sejenis maupun tidak sejenis. Contoh dari molekul adalah air. Air terdiri dari 2 buah atom H dan 1 atom O. Udara. Contohnya nitrogen dan oksigen. Nitrogen terdiri dari 2 atom N. Oksigen terdiri dari 2 atom O. Gula. Molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang hanya terdiri atas satu jenis atom penyusun. Contoh H2, Cl2, N2, I2, dan F2. Molekul unsur terbagi menjadi molekul diatomik dan molekul poliatomik. Molekul diatomik itu molekul yang terdiri atas 2 atom, dan molekul poliatomik itu adalah molekul yang terdiri dari lebih dari 2 atom. Contoh molekul diatomik, di2, atomik atom, 2 atom. Contohnya H2, O2, F2, I2. Contoh dari molekul poliatomik, contohnya adalah molekul ozon dan molekul fosfor. Molekul ozon terdiri dari 3 buah atom oksigen dan fosfor terdiri dari 4 P. Molekul sulfur terdiri dari 8 atom S. Molekul senyawa. Molekul senyawa adalah molekul yang tersusun lebih dari satu jenis atom penyusun. Contoh dari molekul senyawa adalah H2O atau air, terdiri dari 2 buah atom H dan 1 buah atom O. CO2 atau karbon dioksida terdiri dari 2 buah atom O dan 1 atom C. CH4 atau metana terdiri dari 4 buah atom H dan 1 buah atom C. Atom, ion, dan molekul dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan untuk dalam jam atomik.
garam dapur dan gula pasir, minuman isotonik, deterjen dan sabun, pupuk urea, asam sulfat dalam aki. Terima kasih. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Tugas kalian mengerjakan kompetensi 3 LKPD. Bagian A, bagian B, dan bagian C. Selamat istirahat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.